eh, karena terlalu ramainya sudah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah masalah nikel, sehingga ada aturan bahwa harus melalui CNC apa semua ya, dibatasi istilahnya, ada pembatasan penguasaan dari para perizinan tersebut. Selamat bergabung yang lagi nonton. Di sini di tempat saya kedatangan tamu, salah seorang tokoh nasional asal Makassar, sekarang berkedudukan di Jakarta, di mana beliau berkecimpung di nikel. Nah, selama ini kita selalu mendapat informasi bahwa nikel di Sulawesi secara khusus, ya, di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah itu sudah dikuasai oleh Cina. Apakah info-info yang selama ini kita dapat benar atau tidak? Saya mau bertanya langsung kepada yang mengetahui persis terkait nikel yang ada di Sulawesi. Di sini sudah hadir, mungkin sambil langsung bisa memperkenalkan diri. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang mengikuti acara ini serta kami di sini dalam kondisi sehat walafiat, ya. Saya Saripudin Dempuna yang sering disapa Sadap. Mungkin saya langsung. Saya mengenal nikel itu tahun 2007. Waktu itu saya masih jadi kontraktor di Morowali. Kontraktor di Morowali. Ya, Morowali. Jadi ada pekerjaan yang saya selesaikan di sana adalah interior daripada kantor Bupati Morowali pada saat itu. Tahun 2007 saya awalnya bergabung dengan PT Integra. PT Integra. Mining Nusantara. Siap. Yang dipimpin langsung oleh Pak Selby Isansari, juga dari Sulawesi. Asal baru, cucu dari Pak Matalata, Pak Jenderal, ya, Pandit Matalata, ya. Beliau seorang dosen metodologi UI. Dia tuh yang terus mengadakan uji coba dalam hal bagaimana caranya Indonesia juga punya smelter sendiri. Ya, tidak bergantung oleh Cina. Tidak tergantung oleh China atau negara manapun, ya. Karena pas beliau adalah dosen itu. 2008 direncanakan untuk pembangunan smelter. Akhirnya peletakan batu pertama dilakukan di Sulawesi Tenggara untuk membangun pabrik, ya, membangun smelter tahun 2010 itu di masa pemerintahan Pak SBY. Ya. Pada saat itu belum ada wacana bahwa Indonesia ini harus memiliki smelter. Belum ada. Baru dari Pak Selby sendiri, akhirnya kita laksanakan acara seremonium untuk peletakan batu pertama dilakukan di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan. Tepatnya di Torobulu. Alhamdulillah, seiring waktu pembangunan smelter itu berjalan. Tahun 2010 turunlah aturan, kalau nggak salah 2010, bahwa pemerintah pada saat itu melalui
Kementerian SDM menurunkan aturan, kalau saya nggak salah pada saat itu Pak Jerowacik. Pak Jerowacik. Iya. Oh iya, iya. Menterinya. Menteri SDM. SDM. Ya. Bahwa harus karena terlalu ramainya sudah perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah masalah nikel, sehingga ada aturan bahwa harus melalui CNC apa semua ya, dibatasi istilahnya, ada pembatasan penguasaan daripada perizinan tersebut. Kami sempat melakukan apa ini, keberatan melalui kita adakan masalah tahun itu ada kita melalui mahkamah ya, Mahkamah Agung melakukan bukan sih, mereka menganggap bahwa kita melakukan perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ya. Artinya agar supaya benar-benar nikel ini sebagai putra anak bangsa itu bisa mengelola sendiri, bukan dari bangsa luar. Awalnya begitu ya, sehingga kami pernah diundang di Komisi 7 ya. DPR RI oleh hearing di sana bersama SDM dan Komisi 7 mempertanyakan masalah tentang perizinan tersebut, karena terbitnya perizinan itu memang sangat luar biasa, sampai udah ribuan dari beberapa daerah, baik dari Sultra maupun Sultan pada saat itu. Iya. Karena melakukan perlawanan, dan saat itu juga kita bentuk asosiasi Nikel Indonesia, ANI disingkat ANI, Asosiasi Nikel Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Pak Selwi Ihsan Saleh. Tapi rupanya tidak terlalu mendapatkan dukungan ya dari pemerintah. Ya, dari pemerintah. Terus dari anggota juga yang masuk asosiasi itu menganggap karena kita ini yang memulai untuk pembangunan smelter itu, sehingga turun aturan bahwa perusahaan-perusahaan tambang itu untuk mengelola tanah itu harus mempunyai atau bergabung dengan beberapa investor yang sudah siap pembangunannya. Itu yang sudah siap dari luar apa di dalam negeri? Seperti itu. Kalau waktu itu kan kita yang mengawali ya. Iya. Karena walaupun istilahnya sifatnya itu smelter yang kita ini selalu dibilang bahwa teknologi kuno, padahal itu yang bagi kita bahwa itu yang terbaik pada saat itu. Akhirnya masuklah SMI. Ya. Jadi masuknya SMI itu apa itu, Pak? Ini SMI ya. Sumatera Mining Indonesia. Bukan Sumatera ya. Jadi SMI itu singkat Smelter Indonesia ya, SMI. Bukan nama perusahaan itu. Nama perusahaan. Tapi bergerak di bidang smelter. Jadi perjalanan perdana waktu sudah akhir daripada Pak SBY, masuklah Pak Jokowi 2014. Iya. Langsung mengunjungi Cina. Pak Jokowi langsung mengunjungi Cina pada saat itu bersama Pak Selwi juga ikut. Jadi ada kesepakatan memang di sana dibangun bahwa bagaimana caranya bisa smelter itu ada di Indonesia
ya, selain daripada Pale. Ya, kan Pale ada Antam, ya, di Gresik. Ya, gitu. Akhirnya alhamdulillah ada kesepakatan, terbangunlah SNI yang di Bahodopi. Iya, Morowali itu yang dari Cina. Dan dari Cina. Nah, memang luar biasa, teknologinya luar biasa ya. Iya. Harusnya kita berbangga dan bersyukur ada itu, sehingga perekonomian juga terasa kok di daerah Morowali. Berputar yang dulu, yang dulunya dianggap wah 20 tahun ke depan Morowali mungkin masih begitu. Sulawesi Tengah. Jadi dengan adanya smelter Cina masuk, masuk, perekonomian masyarakat di sana meningkat. Sangat meningkat. Ya. Terus masuknya tenaga kerja ini yang selalu di ini. Nah, tenaga kerja yang saya bahas ini yang selalu bilang Pak Luhut memasukkan tenaga kerja sampai. Nah, bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan, Pak? Iya, jadi smelter di sana kan cukup besar, Pak. Smelter besar. Ya, yang di Bahodopi. Maksudnya tenaga Cina karena memang SDM kita belum mampu, belum sampai ya menguasai smelter tersebut. Dan di sana terus terang ada masa kita itu masih dalam tahap diberi pelajaran. Artinya begini, seumpama dalam satu smelter itu ada didampingi juga orang kita agar supaya dia paham, diajari. Nah, iya, transfer ilmu. Nah, nanti beberapa ini kalau sudah ada punya kemampuan ini orang Cina akan kembali dan kita sendiri yang ini. Tapi terus terang belum ada yang bisa menguasai. Kita bayangkan ini tungku besar dengan panasnya yang luar biasa. Kita saja mau dekati itu jarak-jarak kira-kira 5-10 meter kita sudah kepanasan. Sedangkan Cina 1 meter dia tahan. Ini nih. Biasa. Sudah terbiasa. Jadi dia adalah ahlinya. Tapi ada isu Pak Saripudin dari Pemda. Katanya tukang sapu, tukang masak dia datangkan juga katanya dari Cina. Benar nggak itu? Jadi masih kalau yang saya pernah kunjungi tidak ada seperti itu ya. Tidak ada. Ya. Yang kalau yang harus dia menyapu areanya ya wajar. Karena mau berarti para pekerja itu untuk nyapu dan digaji. Bukan. Ini nih. Mungkin agak ada sedikit kalau ini servis lah. Iya. Jadi bukan berarti ya. Jadi mereka mandiri. Iya, mandiri. Nah, kalau masalah cleaning service, jadi begini. Mungkin ya mereka anggap kan mereka juga mau keamanannya dijamin ya untuk mereka sendiri. Jadi mungkin di area-area yang mayoritas mereka di situ mungkin dia mengambil cleaning service yang dari sana, tidak dari kita, untuk faktor keamanan dirinya. Itu mungkin ya, saya belum ini, tapi sejak itu tidak saya berasumsi bahwa ini. Kalau untuk pekerja di luar itu, bayangkan itu tenaga kerja yang direkrut di Bahodopi tidak sedikit, Pak. Banyak ya? Mulai banyak. Tenaga lokal saja sudah tidak ada yang dianggap nganggur sekarang di Bahodopi. Akhirnya disuplai dari daerah-daerah lain. Masalah gaji, Pak Saripudin. Kan ini kan beredar di berita nih, saya tahunya. Dengan pekerjaan yang sama, dengan jabatan yang sama, informasi yang kita dapat di berita-berita itu bahwa gajinya sangat berbeda antara dari TKA Cina dengan penduduk lokal. Padahal jabatan posisi sama. Apakah benar gajinya berbeda? Kalau ada perbedaan itu saya anggap wajar karena mereka dari Cina ya. Kami juga kalau kita bekerja di luar kan juga tidak mungkin ini yang setara juga ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang lebih tinggi
begitu. Karena kita didatangkan, apakah macam-macam begitu, saya tidak tahu. Untuk sampai sejauh itu saya belum tahu. Tapi kalau itu pun ada ya wajar saja, karena mereka itu datang dari jauh ya. Mereka kan pekerja nih, Ya. Investornya sendiri apakah dari Cina atau juga ada dari kita gabungan atau bagaimana itu investor di tambang nikel di sana itu? Kalau di tambang nikel di sana itu rata-rata memang investornya itu dari Cina. Kalau kita itu kayak belum punya, bagaimana ya, apakah tidak punya keberanian atau apa. Kita ini cuma penyedia bahan saja, bahan baku. Jadi Berapa? ya itu kita sendiri. Terus kita menjual ke pabrik begitu. Jadi hasil pekerjaan kita ini, hasil tambang kita itu kita jual ke smelter. Ya. Di sana kan banyak beberapa titik tambang tuh. Ya. Nah, titik-titik tambang itu ada nggak yang dikuasai oleh warga negara Indonesia sebagai pengelola tambang, kemudian tambangnya dikirim ke smelter, atau tambang itu memang sudah dikuasai semua oleh Cina? Oh tidak, seperti saya ini. Jadi Cina itu hanya membeli. Membeli, ya. Kalaupun ada ikutan saham tetap ada. Tapi tidak semua. Tidak semua. Ya. Karena kita berpikiran bahwa semua nikel yang ada di Sulawesi, khususnya di Morowali yang sudah dibuka, itu semua sudah dimiliki Cina. Tidak. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Salah informasi berarti. Ya. Tidak seperti itu. Jadi adapun Cina yang masuk untuk membeli hanya sebatas umpama iup ya. Tapi kan ada aturannya juga. Nah, tapi tanah ini tetap masyarakat, dikuasai oleh masyarakat. Jadi yang dia kuasai hanya wilayah smelter. Iya. Kalau tambangan, masyarakat masih bisa nambang sendiri di tempatnya. Iya, jadi hasilnya dia jual ke smelter. Iya, yang punya izin ya. Yang punya izin. Yang punya izin. Orang kita Indonesia belum ada kayak yang punya smelter selain Cina di sana. Mungkin ada. Kalau Indonesia, ya itulah barangkali. Nah, apa yang sebenarnya kita bangun, cuma kan bangunannya kita ini ya, bertahap sedikit-sedikit, karena menggunakan dana sendiri. Nah, jadi 2010 sampai sekarang ini ya jalan, mau dibilang ada hasil daripada lokasi kita, tambang kita yang kita jual ke smelter. Nah itu digunakan seperti itu yang dilakukan oleh Pak Selvi, walaupun selalu dikecilkan bahwa itu teknologi kuno zaman dulu, itu